Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu semuanya serta rekan-rekan yang saya hormati. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang algoritma Dijkstra mencari minimum cost. Sebelum kami melanjutkan, kami di sini memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Harinata Hermawan dan beserta rekan-rekan saya yang akan mengisi materi ini ada Haikal Kamil, Hildan Guntara, Hildan Alfiandi, dan Silvianita. Pertama-tama kita masuk ke dalam sejarah algoritma Dijkstra. Edgar W. Dijkstra menemukan algoritma ini pada tahun 1956 dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959 dalam jurnal Numerics the Mathematics dengan judul A Note on to Problem in Connection with Graph. Dijkstra mengembangkan algoritma ini saat bekerja di Mathematical Central di Amsterdam. Dijkstra menemukan algoritma ini sebagai solusi untuk masalah menemukan jalur terpendek dalam graf berbobot, yang merupakan masalah penting dalam bidang operasi riset dan ilmu komputer. Pada saat itu, ia mencari cara untuk menemukan rute terpendek antara dua titik di kota-kota Eropa menggunakan jalan yang kompleks. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dari suatu titik. Biasanya disebut dengan sumber ke semua titik lain dalam graf dengan bobot non-negatif. Konsep dasar dengan analogi sederhana. Graf sebagai jaringan kota dan jalan, bobot mewakili jarak atau biaya antar kota. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Silvianita. Langkah algoritma Dijkstra yang pertama yaitu inisialisasi. Inisialisasi jarak dari simpul awal ke semua simpul lainnya sebagai lalu jarak dari simpul awal ke dirinya sendiri yang bernilai 0. Buat himpunan siklon untuk tetapkan simpul awal sebagai simpul. Kemudian yang kedua, cari simpul dengan jarak pendek. Evaluasi semua simpul sebenarnya yang belum digunakan. Seperti simpul tetangga, itu menjarakkan dari simpul tersebut dengan menjumlahkan jarak dari untuk dibuat sisi antara simpul ini dan simpul tetangga. Jika jarak yang baru dihitung lebih kecil daripada jarak yang sebelumnya, perbarui jarak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ridan Alfiandi. Tiga, tandai simpul sebagai dikunjungi. Setelah mengevaluasi semua simpul tetangga dari simpul sekarang, tandai simpul sekarang sebagai telah dikunjungi. Dalam kurung tidak akan diperiksa lagi. 4. Pilih simpul berikutnya. Pilih simpul yang belum dikunjungi dengan jarak terkecil sebagai simpul saat ini dan ulangi langkah 2 dan 3. Jika semua telah dikunjungi atau jarak terkecil yang tersisa adalah tak hingga, algoritma berhenti. Dalam studi kasus ini, dengan kode C++, misalkan terdapat 6 simpul, dari A hingga F, tentukan nilai jarak terpendek dari masing-masing simpul berikut, penerapan dalam algoritma Dijkstra. Dari A ke B, jarak 4, dari A ke C, jarak 4, dari B ke C, jarak 2, dari C ke D, jarak 3, dari C ke E, jarak 1, dari C ke F, jarak 6, dari D ke F, jarak 2, dari E ke F, jarak 3. Sebelum pembahasan selanjutnya, izinkan dulu perkenalkan, nama saya Haikal Kamil. Dalam studi kasus ini
kita akan mencari jarak dari simpul A ke setiap simpul yang ada pada graf. Di sini ada 6 simpul dengan tertera jaraknya seperti pada gambar ya, ada A ke B4 dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membuat graf. Di sini kita menggunakan undirected graph, yaitu graf yang tidak berarah. Pertama-tama kita akan mengunjungi simpul A terlebih dahulu. Simpul A memiliki tetangga yaitu simpul B dan simpul C. Jarak dari A ke B yaitu 4. Nah, jarak dari A ke B itu 4. Nah, vianya via simpul A, lalu jarak A ke C4 via simpul A. Simpul A tidak terhubung ke simpul D, simpul F, dan simpul E. Jadi kita di sini menggunakan simbol infinity. Simpul A telah selesai untuk dikunjungi, selanjutnya kita akan mengunjungi simpul B. Tapi terlebih dahulu kita membedakan warnanya terlebih dahulu supaya memudahkan dalam pengunjungan setiap simpulnya. Simpul B memiliki tetangga yaitu simpul A dan simpul C, tetapi simpul A telah selesai untuk dikunjungi, jadi tidak perlu dikunjungi kembali. Nah, simpul B bertetangga dengan simpul C dengan jarak 2. 2 ditambah 4, 6. Nah, apakah 6 lebih kecil dari 4? Tentu tidak, 4 lebih kecil dari 6. Jadi di sini tidak perlu dirubah lagi jaraknya, yang tadinya 4 tetap 4, tetap biarkan 4 saja. Vianya juga via simpul A. Simpul B telah selesai dikunjungi. Selanjutnya dibedakan warnanya dan kita akan mengunjungi simpul C. Simpul C bertetangga dengan simpul A dan simpul B, tapi simpul A dan simpul B telah selesai untuk dikunjungi, jadi tidak perlu untuk dikunjungi kembali. Simpul C bertetanggaan dengan simpul D dengan jarak 3. 3 ditambah 4, 7. Nah, sebelumnya yang tadinya simbol dengan infinity kita rubah dengan angka 7. Lalu vianya via simpul C. Selanjutnya C ke E itu jaraknya 1. 1 ditambah 4, 5. Yang sebelumnya jaraknya dilambangkan dengan jarak infinity, kita ganti dengan angka 5. Jaraknya 5, terus vianya via simpul C. Selanjutnya C ke F. C ke F itu jaraknya 6. 6 ditambah 4, 10. Jadi jaraknya 10, vianya via simpul C. Simpul C telah selesai untuk dikunjungi. Kita rubah warnanya agar dapat memudahkan membedakan simpul mana yang telah selesai dikunjungi. Selanjutnya kita ke simpul E. Simpul E ini bertetangga dengan simpul C, tapi simpul C telah selesai untuk dikunjungi, jadi tidak perlu dikunjungi kembali. Dan simpul F bertetanggaan dengan simpul F dengan jarak 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 4, 8. Jarak F yang tadinya 10 ya, 10 di sini kita rubah ke 8 karena 8 lebih kecil dari 10. Lalu vianya pun kita ganti, yang tadinya via simpul C menjadi via simpul E. Nah, simpul E telah selesai untuk dikunjungi. Nah, kita bedakan warnanya, lalu kita akan mengunjungi simpul D. Nah, simpul D bertetangga dengan simpul C, tetapi telah dikunjungi, lalu simpul D ini bertetangga dengan simpul F. Jaraknya simpul D dan simpul F itu jaraknya 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Nah, kita cek apakah 9 lebih besar dari D, apakah 9 lebih besar dari 8? Tentu tidak, 8 jelas lebih kecil dari 9. Jadi kita biarkan saja 8 ini dan vianya pun tetap via E. Simpul D telah selesai untuk dikunjungi. Hasil akhirnya seperti berikut. Jarak A ke A yaitu 0. Jarak A ke B 4. Lalu jarak A ke C 4 juga. Lalu jarak A ke D. A ke D itu 7 via simpul C. Lalu jarak A ke E itu 5 via simpul C juga. Lalu jarak A ke F. A ke F itu jaraknya 8 via simpul E.
Selanjutnya untuk implementasi kode program akan dilanjutkan oleh saudara Hari dan saudara Irdan. Nah, di sini kita diinklusi dengan header file dulu dengan menggunakan include IOStream untuk output standar seperti cout dan sin, dan limit.h untuk mendapatkan nilai maksimum dari seperti dari int max. Nah, seperti yang ini mendapatkan nilai maksimum, dan using and press std adalah digunakan agar tidak penulisan std. Ini ada simple vertex P6 mendefinisikan konstanta P yang bernilai 6. Ini menunjukkan jumlah simple vertex dalam graph. Lalu ada integer yang di dalamnya ada variabel main, list, dan kunjung. Ini ada variabel array yang menyimpan jarak minimum dari titik awal ke simpul, dan array boolean yang menunjukkan simpul sudah termasuk dalam SPT atau belum. Sementara min untuk menyimpan nilai jarak minimum yang ditemukan. Selanjutnya ada di sini clean solution. Fungsi ini untuk mencetak jarak dari simpul awal ke simpul semuanya. Jadi jarak simpul dari titik awal, kemudian mencetak jarak untuk setiap simpul dalam format yang rapi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Irdan. Halo, perkenalkan, nama saya Irdan Guntara. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan codingan yang dijelaskan oleh Hari. Dimulai dari void Dijkstra ya. Fungsi void Dijkstra ini adalah untuk menghitung jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul dalam sebuah graf ya. Nah, di dalam fungsi ini ada yang namanya integer distance, yaitu digunakan untuk menyimpan sumber ke setiap simpul. Selanjutnya adalah boolean kunjungi. Nah, di dalam array boolean ini menunjukkan apakah simpul tersebut sudah termasuk ke dalam jalur terpendek. Selanjutnya ada statement untuk for loop. Di statement ini digunakan untuk mengatur jarak awal semua simpul ke nilai maksimum menggunakan integer max, dan menandai bahwa belum ada simpul yang sudah termasuk ke dalam jalur terpendek dengan nilai false. Selanjutnya adalah mendeklarasikan simpul sumber atau source dengan nilai 0 atau A kalau diterjemahkan ke diagram graf. Selanjutnya ada statement for loop lagi ya. Ini adalah untuk mengulangi proses untuk menemukan simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Selanjutnya ada array mendeklarasi true ke dalam array kunjungnya yang belum dikunjungi. Seterusnya ada statement for loop lagi. Ini adalah untuk mengecek jika
simpul V belum termasuk ke dalam jalur terpendek jika ada jalan langsung dari simpul U ke V dan jika jarak ke U tidak maksimum dan jika jarak baru lebih pendek maka diperbarui jaraknya. Terus di sini ada print solution. Ini adalah fungsi untuk memanggil function di atas, yaitu function untuk mengeprint diagram hasil dari kalkulasi Dijkstra. Nah, di bawahnya ada fungsi main, yaitu fungsi utamanya. Nah, ini untuk mendeklarasi array grafnya. Terus di Dijkstra untuk memanggil function keseluruhan function Dijkstra. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini hasilnya akan dihitung ya jarak terpendeknya. Di sini ada jarak awal ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu kalau diterjemahkan ke graf ya visualisasi graf yang tadi adalah 0, A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini ada hasil jarak terpendek dari kalkulasi Dijkstra yang tadi. Dengan kalkulasi yaitu simpul A yaitu memiliki jarak 0, simpul B memiliki jarak 4, simpul C memiliki jarak 4, simpul D memiliki jarak 7, simpul E memiliki jarak 5, dan simpul F menjadi jarak 8. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.